Tiga. Selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Saat ini adalah bagian video terakhir ya dari pembahasan Indosuria. Dan ini sebenarnya adalah bagian yang paling menarik nih, bagian yang penting ya, kita akan bahas. Dan dari sini nanti kita akan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang sudah ada dari dua video sebelumnya dan apa yang kita pelajari dari hari ini. Oke, kita lanjutkan saja kembali ke surat Kejaksaan Agung yang kami peroleh di sini. Oke, jadi di sini ada keterangan saksi-saksi ya. Saksi-saksi lain di sini. Bahwa sama nih dalam petunjuk nomor 65 dalam berkas perkara atas nama Hendy Surya tidak ada BAP Suito Ayub ya. Jadi kita juga sudah tahu Suito Ayub ini BAP-nya tidak dimasukin nih di dalam berita Hendy Surya. Gak tahu apakah nggak pernah diperiksa ya, karena Suito Ayub kan diketahui kabur ya. Tapi menurut informasi dari Bareskrim kaburnya itu November katanya 2021. Padahal ini udah dari bulan Juli nih dibilang nggak ada ya. Jadi ada faktor kelalaian di sini ya. Selanjutnya dibilang di sini saya akan bahas yang penting-penting aja ya, biar teman-teman tahu. Jadi jaksa ini minta agar penyidik memeriksa saksi Simon Effendi selaku direktur komersial atau leading komersial dan Stanley Octavianus selaku direktur microlending apabila ada kemungkinan kedua orang tersebut terlibat dalam hal penyimpangan simpan pinjam dana masyarakat yang dikelola. Dengan bukti yang kuat dapat ditetapkan menjadi tersangka. Jadi sebenarnya ini teman-teman ya, jaksa ini sudah bisa mengendus keterlibatan banyak oknum ya di dalam Koperasi Indosuria itu sendiri maupun di oknum-oknum luar di sini. Nah, inilah yang mana menurut kami penyidik ini sudah membiarkan ya, dia sudah membiarkan sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan itu ya. Jadi di sini kejaksaan udah bilang agar penyidik periksa nih saksi Simon Effendi, direktur commercial lending. Kenapa suruh diperiksa? Karena uang ini seharusnya hanya boleh dipinjamkan kepada anggota, tapi malah dipinjamin ke perusahaan-perusahaan afiliasinya Hendy Surya yang seperti kita sudah bahas di video sebelumnya ya di situ ya. Juga di sini direktur microlending juga Stanley Octavianus disuruh diperiksa nih, karena ada kemungkinan kedua orang tersebut terlibat dalam penyimpangannya ya, dan agar supaya dijadikan tersangka ini di sini ya. Ini juga tidak pernah dilakukan oleh Mabes Polri. Makanya saya kemarin ini bilang ya, Mabes Polri ini sorry ya, oknum-oknum jenderal ini banyak banci di sana ya. Jadi tampaknya aja dari luar laki-laki, tapi isinya itu banci karena dia nggak berani ya. Kenapa saya bilang banci, bukan jenis kelamin ya, tapi kelakuannya nggak berani terhadap penjahat kelas atas. Kenapa ya? Buktinya salah satunya seperti ini ya, disuruh jadiin tersangka, orang-orang lain nggak ada yang dijadikan tersangka. Dibilang juga di sini ditanyakan jabatan mereka selaku direktur koperasi simpan pinjam atau jabatan mereka di Indosuria Finance di sini ya. Kapasitasnya apa? Jadi kalau dilihat di sini adalah pegawai-pegawai di koperasi Indosuria itu mereka adalah orang di Indosuria Inti Finance teman-teman ya. Dan Indosuria Inti Finance sampai saat ini belum diperiksa. Oke. Dibilang di sini juga agar penyidik melakukan pendalaman kepada Simon Effendi dan Stanley Octavianus, diangkat melalui sebagai direktur melalui mekanisme RAT. RAT itu rapat anggota tahunan atau melalui penunjukan langsung oleh tersangka Hendy Surya. Karena fakta-faktanya banyak yang dilakukan penunjukan langsung ya oleh Hendy Surya. Makanya disuruh tanya ini oleh si jaksa. Lalu dibilang di sini juga keterangan saksi Effendi memeriksa Suito Ayub disuruh diperiksa di sini. Ya, jadi ini Suito nih sama sekali hampir gak pernah diperiksa nih kayaknya kalau dilihat dari sini ya. Terus nomor 67 ini direiterasi lagi oleh kejaksaan bahwa jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat atau simpanan berjangka dengan kode ISP, kode C, kode CN atau tabungan adalah sebesar Rp 36 triliun 329 miliar 400 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 miliar
2.772.369 ya. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Charlie Kresna Darussalam, sebagian dari dana yang dihimpun disalurkan Kospin dalam bentuk 27 kredit fasilitas terhadap 6 perusahaan. Jadi dia masukin juga nih ke dalam perusahaan-perusahaan nih, kredit disalurin dalam bentuk kredit. Seharusnya nggak boleh ya, karena yang namanya koperasi ini dari anggota untuk anggota. Tapi ini dikasih ke 6 perusahaan lain. Antara lain Agrindo Sawit Mandiri, Cakra Bakti Waraputra, Cakra Putra Lestari, PT Mahakam Makmur Lestari, Maxima Realty, Trinity Dynamic di sini ya. Jadi terbukti di sini adalah disalurkan nih ke perusahaan-perusahaan. Terus dibilang lagi nih, berdasarkan keterangan Charlie dalam BAP poin 56 menyebutkan ada 27 perusahaan nih untuk kredit nih, PT Agrindo Sawit Mandiri, Cakra Bakti Putra dan lain-lain dibilang di sini ya. Jadi kayaknya bukan cuma 6 nih, banyak nih, ada puluhan. Oke, sedangkan untuk Trinity Dynamic kreditnya belum dibayar, masih ada sisa hutang kredit 20 miliar rupiah. Jadi kalau berdasarkan Juli ini masih ada nih hutangnya dari Trinity yang seharusnya piutang-piutang ini nih disita oleh polisi. Karena kenapa? Uang ini hasil dari kejahatan. Ini 20 M ini. Jadi banyak sekali ini yang disebutin kalau disita ini jumlahnya cukup lumayan ya, teman-teman. Oke. Nah, petunjuk jaksa diminta untuk memastikan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh Kospin beserta jumlah pasti korban yang dirugikan, baik perorangan atau koperasi, diperlukan audit investigasi independen yang tidak berpihak dengan tujuan menemukan hitungan pasti uang masuk, realisasi pengeluaran, baik bunga, pengembalian modal, biaya lain, juga dapat menjelaskan keabsahan sumber dana tersebut didapatkan serta peruntukannya. Jadi kalau Kejaksaan Agung benar-benar mau melaksanakan nih isi P21 nih, saya pastikan dalam 3 bulan, 4 bulan itu tidak akan P21. Kenapa? Karena untuk melakukan audit investigasi independen ya, yang dimana memeriksa seluruh 14.500 korban ya, diaudit satu persatu, di situ ditanyain, dicocokin datanya, itu nggak akan cukup waktu 3 bulan teman-teman ya. Hasil audit itu menjadi data bagi PPATK untuk menelusurin. Jadi disuruh audit dulu, habis diaudit baru datanya itu jadi data buat PPATK menelusuri aliran dana dalam rangka pembuktian tindak pidana TPPU. Jadi disuruh dulu di audit, habis itu baru TPPU-nya bisa dibuktikan nih. Dan habis itu baru dilakukan penyitaan terhadap aset-aset yang berhubungan dengan perkara tersebut. Jadi kelihatan nih tugas Tipitexus ini. Kalau menurut saya ya teman-teman ya, opini hukum saya, kalau tidak ada kong kali kong antara penyidik dan kejaksaan, di mana penyidik akan meminta kejaksaan untuk bargaining supaya diterima walaupun tidak lengkap ya. Jadi kalau secara hukumnya itu jaksa nggak boleh terima kalau nggak lengkap berkas ya. Tapi di dalam prakteknya mungkin bisa terjadi negosiasi atau istilahnya kong kali kong lah diantara mereka supaya tolong deh diterima, gua garuk pundak lu saat ini, nanti besok pundak gua gantian lu garuk ya, istilahnya gua lakukan special request buat lu kali ini ya, permintaan, besok lu mau minta apa gua bantu deh gitu ya, yang semestinya nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau dia lakukan itu semestinya ini tidak akan P21. Oke, tapi kita lihat aja nanti di bulan akhir Juni. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Eko Warso ya, Disperindak UKM Provinsi DKI Jakarta, adapun kok KSP Indosuria Inti telah mendapatkan pengesahan sebagai koperasi yang berbadan hukum. Jadi izinnya mereka ini hanya izin dari Provinsi DKI teman-teman ya, dimana Indosuria punya SIUP simpan pinjam dikeluarkan 3 Agustus 2018. Jadi baru dikeluarin 2018 nih oleh Kemenkop dan UKM jauh hari di sini ya. Nah, dalam BAP jauh hari dijelaskan kewenangan Kabid Pengesahan Hukum Koperasi yang pada saat itu masih transisi, sehingga saya yang menandatangani karena pejabat yang baru belum menandatangani. Jadi ini semestinya nggak boleh. Karena dia sudah bukan pejabat baru, udah ada pejabat baru, tapi pejabat baru nggak mau tanda tanganin di situ. Jadi dia lakukan ini agar penyidik melakukan pendalaman
memperjelas terkait apakah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam cukup dengan keputusan Kepala Dinas UMKM Provinsi DKI gitu loh. Padahal padahal Indosuria ini melakukan operasi di cabang-cabang lain ya, di provinsi-provinsi lain. Dibilang di sini, apakah boleh nih, ditanya di sini, disuruh periksa ahli hukum dari koperasi. Lalu berdasarkan keterangan penyidik terhadap ahli hukum pidana perbankan Dr. Agus Budianto terkait dengan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dibilang adanya ambivalensi dari ketua pengurus Indosuria yaitu Hendy Surya yang memberikan perintah meskipun secara lisan dengan saudari Jun Indria yang menerima perintah untuk melakukan penghimpunan dana layaknya lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat umum di sini ya. Jadi dibilang di sini katanya Jun Indria dapat perintahnya dari Hendy Surya. 71 dibilang di sini tersangka Hendy Surya akan mengangkat Jun Indria sebagai head admin KSP Indosuria Inti, tetapi berawal dari divisi marketing premier Indosuria Inti Finance yang jualan MTN sudah tidak boleh berjualan ya. Jadi keterangan Jun Indria ini dalam BAP nomor 13 dibilang bahwa Hendy Surya itu ngangkat Jun Indria ya untuk mendirikan koperasi karena OJK itu sudah melarang penjualan MTN. Jadi dibilang di sini di tahun 2012 OJK itu sudah melarang jualan MTN, gak boleh berjualan lagi ya, karena setahu Jun Indria nasabah yang akan menempatkan minimal 25 miliar dan sudah tidak dapat menjual produk MTN secara retail. Jadi pada saat itu tersangka Hendy Surya mengadakan rapat dengan para marketing divisi premier ya, supaya bisa jualan produk lebih premium nih untuk dapat mengakomodir nasabah-nasabah yang masih ingin berinvestasi di Indosuria. Sehingga tersangka Hendy Surya membentuk koperasi simpan pinjam Indosuria untuk mengakomodasi nasabah yang masih ingin berinvestasi di Indosuria. Dan dalam rapat tersangka Hendy Surya menyampaikan bahwa proses administrasi produk dikerjakan oleh Jun Indria dan tim. Dibilang di sini atas pengangkatan lisan, maka Jun Indria menjalankan proses administrasi produk Kospin Indosuria bersama tim. Jadi teman-teman, disinilah kelihatan modus ya, modus operandinya, motifnya. Kenapa dibikin koperasi Indosuria itu? Yaitu OJK itu melarang dilakukannya MTN. MTM itu medium term note ya, semacam kayak deposito gitu. Kalau jadi dulu nih kayaknya diperbolehkan. Lalu ketika dilarang, nah mulailah di situ muncullah niat jahat nih dari oknum-oknum ini ya, Hendy Surya dan kawan-kawan. Bagaimana caranya gua bisa ngambil dana masyarakat nih ya kan, tapi tanpa pengawasan OJK. Nah, jadi dia perintahkanlah Jun Indria untuk membentuk koperasi simpan pinjam Indosuria. Ya, jadi kalau keterangan dari sini nih infonya seperti itu. Latar belakang, jadi dibilang di sini petunjuk jaksa agar penyidik melakukan pendalaman. Periksa Jun Indria sebagai saksi untuk menerangkan secara detail terkait latar belakang atau alasan bahwa pendirian koperasi adalah bermula dari adanya larangan OJK terkait penjualan produk MTN. Jadi dibikinnya koperasi itu karena dilarang produk MTN dijual oleh Indosuria Inti Finance. Agar penyidik melakukan pendalaman, memeriksa saksi Hendy Surya, Suwito Ayub, Margareta, Agatha terkait latar belakang alasan pendirian koperasi adalah bermurah dari adanya larangan OJK terkait penjualan produk MTN. Jadi ini mereka mencari loophole sebenarnya ya, bagaimana cara bisa tetap menghimpun dana masyarakat tapi tanpa izin OJK di sini. Jadi kalau saya lihat di situ agar dilakukan pendalaman dan periksa ahli OJK untuk mengetahui kebenaran bahwa tahun 2012 memang ada larangan nih OJK terhadap penjualan produk MTN dalam kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh Indosuria Inti Finance. Dan apakah koperasi dapat melakukan penjualan terhadap produk MTN tersebut? Serta apakah OJK menjadi lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan sistem di sini ya. Nah, jadi sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Di video yang ketiga ini kita bisa tahu bahwa alasan dibikinnya
Koperasi Indosuria itu ternyata adalah adanya larangan nggak boleh bikin MTN di situ. Oke, kita lanjutin lagi di sini teman-teman. Nah, ini ada yang menarik nih, pasal 74 dibilang bahwa dalam keterangannya saksi Trisyanti Kusmin selaku manajer keuangan Rumah Sakit Sumber Waras disuruh oleh Samsudin Shah selaku ketua Yayasan Sumber Waras untuk melakukan investasi simpanan berjangka di Kospin Indosuria dengan total kurang lebih 71 miliar. Ini setahu saya Sumber Waras ini punya saham dari Pemprov DKI deh ya. Jadi pemerintah DKI ini kayaknya punya saham Sumber Waras nih. Ternyata Sumber Waras ini juga masukin dana 71 miliar ya di dalam Koperasi Indosuria. Nah, kalau itu benar bahwa Pemprov DKI punya saham ya di dalam Yayasan Indosuria, berarti teman-teman ada kerugian negara. Dan kalau ada kerugian negara, ini bisa ditangani oleh pihak kejaksaan, teman-teman ya. Jadi mungkin langkah hukum yang akan LQ Indonesia Law Firm lakukan berikutnya adalah menyurati kejaksaan agar melakukan proses penyidikan di sini. Agar disidik terhadap kerugian negara karena 71 miliar loh di sini ya. Agar dilakukan pemeriksaan terhadap Samsudin Shah selaku ketua Yayasan Sumber Waras terkait simpanan berjangka di Kospin Indosuria dengan total kurang lebih 71 miliar. Di sini ya disuruh periksa nih. Gila, ternyata ada kemungkinan kerugian negara nih di sini berarti nih. Repot kalau kayak gitu. Nah, ini yang menarik di pasal 77 bahwa ternyata sumber dana itu bukan hanya berasal dari perorangan, tetapi ada juga badan hukum perseroan nih di sini ya. Selain Rumah Sakit Sumber Waras tadi 71 miliar, ada juga gereja nih. Gereja inisial KA Surabaya nih sebesar 1,9 miliar. Saya heran ya. Kok gereja masukin uang persembahan, uang dari jemaat itu di investasi bodong? Ya, berharap dapat untung banyak. Ini kan aneh di sini ya. Jadi sangat disayangkan ya, melihat dari profil dari para korban perlu dilakukan pendalaman nih kata jaksa ya. Motifnya apa sih untuk investasikan uang di sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang menarik nih ya, jaksa bilang agar penyidik memeriksa seluruh marketing yang menawarkan jasa Kospin Indosuria. Marketing hati-hati ya. Jaksa sudah memerintahkan agar seluruh marketing diperiksa. Dibilang di sini agar penyidik memeriksa seluruh marketing Kospin Indosuria yang terlibat menawarkan produk Indosuria. Siapa yang menghimpun dan mengkoordinir serta membimbing para marketing dengan cara bujuk rayu membuat nasabah menanamin modal, apakah atas perintah atau kemauan mereka masing-masing atau apakah diketahui oleh tersangka Indosuria. Apabila bujuk rayu yang dilakukan seluruh marketing Kospin Indosuria sesuai petunjuk tersangka Indosuria dan pihak Kospin Indosuria, maka kerugian nasabah kurang lebih 36 triliun tersebut menjadi tanggung jawab siapa? Marketing ataukah pihak pengurus? Ya, wah ini bahaya nih. Kalau dibilang jadi tanggung jawabnya marketing, berarti nanti marketing kalau ditangkap, ditahan, ya aset-aset marketing itu bisa disita oleh pemerintah, disita oleh penyidik untuk dikembalikan ke para korban di sini. Apabila bujuk rayu yang dilakukan marketing Kospin Indosuria di 190 cabang di seluruh Indonesia diketahui oleh tersangka Hendy Surya dan pengurus Kospin Indosuria, diminta kepada penyidik menetapkan para marketing tersebut sebagai tersangka juga. Atasan yang turut bertanggung jawab terhadap marketing juga ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi ini sudah diperintahkan oleh kejaksaan kepada penyidik untuk menetapkan para marketing tersebut sebagai tersangka juga di sini ya. Jadi ini sangat menarik ya, teman-teman ya. Jadi banyak hal-hal di sini yang dilakukan pembiaran nih kalau saya lihat nih ya. Jadi polisi ini terutama direktur yang sekarang nih Wisnu Hermawan nih, belum ada satupun marketing yang ditetapkan sebagai tersangka nih ya, dan atasan marketingnya padahal sudah ada perintah dari kejaksaan ya. Para marketing, tolong jangan marah sama saya, bukan saya yang menyuruh kalian ditetapkan sebagai tersangka ya, tapi saya cuma menginformasikan apa yang kejaksaan suruh penyidik untuk dilakukan.
Jadi kejaksaan sudah menyuruh penyidik untuk menetapkan para marketing sebagai tersangka, ya. Bukan Alvin Lim yang suruh. Apabila kemauan marketing membujuk rayu para nasabah atas kemauan mereka sendiri agar penyidik meminta pertanggungjawaban kepada para marketing dengan menetapkan sebagai tersangka, ya. Oke, lanjut. Berdasarkan laporan independen auditor dari kantor akuntan publik Nur Salim, Nur Sehan, dan Sinara Harja diinformasikan bahwa dibilang bahwa laporan keuangan dari Kospindo Surya itu dinyatakan wajar tanpa pengecualian, ya. Singkatannya WTP, wajar tanpa pengecualian. Ternyata tahun 2020 terjadi gagal bayar nih. Jadi penyidik harus cari akuntan penyeimbang apabila ditemukan perbedaan yang disengaja atau ada niat jahat secara bersama-sama menutup-nutupi antara tersangka dan akuntan publik, ya, sehingga masyarakat dirugikan, maka penyidik dapat menetapkan akuntan publik tersebut sebagai tersangka. Jadi selain dari tadi marketing, ya, penyidik disuruh juga oleh kejaksaan untuk menetapkan akuntan publiknya nih sebagai tersangka, ya. Dibilang dapat menetapkan akuntan publik tersebut sebagai tersangka pelaku membohongi publik atau pemalsuan surat. Ini pun juga nggak pernah dilakukan nih oleh penyidik, ya. Agar penyidik melakukan pendalaman peran dan kedudukan pihak Kemenkop. Jadi disuruh nih penyidik melakukan pendalaman peran nih kepada Kemenkop nih sebagai pengawas eksternal. Di situ berdasarkan hasil audit akuntan publik dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Ternyata tahun 2020 mengalami gagal bayar. Jadi Kemenkop juga nih sebagai pengawas disuruh nih lakukan pendalaman, kalau terlibat juga dijadikan tersangka, ya, teman-teman. Jadi dilihat di sini bahwa banyak sekali, ya, ini, ya, ternyata, ya. Oke, kita lanjut di sini. Berdasarkan BAP tersangka Hendy Surya menerangkan terkait dengan pinjaman tersangka kepada Kospindo Surya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Bagian jatuh tempo 1 tahun 12 miliar dan bagian jatuh tempo lebih dari setahun 36 miliar, total 47 M. Tersangka tidak mengetahui status pinjaman tersebut apakah terlunasi atau belum. Jadi ternyata nih kalau berdasarkan pasal 79 nih, Hendy Surya juga mengambil uang nih dari koperasi nih, minjem duit dia 47 miliar nih kalau dibilang di sini, ya. Tapi tersangka nggak tahu nih udah dilunasin atau belum di sini. Jadi untuk membongkar ini merupakan bagian modus operandi tersangka menggelapkan. Penyidik disuruh meminta nih kebenaran bukti pemberian hutang oleh tersangka kepada Kospindo Surya sebesar 47 miliar. Bukti-buktinya apa di sini, ya. Jadi disuruh diinformasikan. Nah, oke. Ini yang menarik nih teman-teman, ya. Nomor 80. Di dalam keterangan tersangka Hendy Surya BAP tanggal 28 April 2020 diterangkan bahwa tersangka tidak mengetahui. Jadi Hendy Surya bilang, gua nggak tahu alasan kenapa Indosuria ini melakukan pembelian MTN nih kepada Indosuria Inti Finance. Ya, dibilang di sini yang menarik adalah dibilang oleh Hendy Surya yang mengetahui adalah Suwito Ayub. Ya, jadi segala hal penting nih, kenapa uang itu beralih dari Koperasi Indosuria ke Inti Finance di situ, teman-teman, ya. Hendy Surya ini menyerahkan ke Suwito Ayub, dan kalau kita tahu Suwito Ayub ini adalah kabur atau mungkin sudah dihilangkan. Jadi ini ada skenario grand design di mana Suwito Ayub ini yang sudah dijadikan kambing hitam, seolah-olah yang tahu uangnya itu kemana, yang salah, yang tahu semua ini adalah Suwito Ayub. Ya, Hendy Surya nggak tahu nih kalau dibilang di BAP-nya, sehingga harus periksa Suwito Ayub. Tapi di mana Suwito Ayub sekarang? Nggak tahu. Ya, Mabes Polri yang super hebat aja nggak tahu Suwito Ayub di mana. Lucu, ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Beberapa contoh pembelian MTN oleh Kospindo Surya kepada Indosuria Inti Finance. Jadi dibilang di sini nih, Kospindo Surya ke PT Indosuria Inti Finance nih. Bukti transfer rekening BCA 10 miliar, nomor referensi 16010070572 dari Koperasi KSP Indosuria untuk beli MTN Inti Finance. Jadi seolah-olah Indosuria nih beli MTN-nya Indosuria Inti Finance nih di sini 10 miliar, ya. Suku bunga 13,75%. Jadi uang KSP Indosuria ini seolah-olah dialihkan ke Indosuria Inti Finance. Ini jelas nih di sini, ya. Diterima Bank BCA nomor rekening 502 504 7297 atas nama Indosuria Inti Finance.
Saya tidak mengetahui siapa yang paraf dan tanda tangan dalam dokumen, katanya si Henry Surya. Terus dibilang lagi nih, tahun 2016 nih ada lagi 20 miliar lagi ya. Di sini jatuh tempo 7 Januari 2017 20 miliar. Uang itu ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 502 504 7297. Seterusnya nih 10 miliar lagi 23 September 2016. Ada lagi di sini 22 September 2016 10 miliar lagi. Terus ada lagi 21 September nih, di sini 10 miliar. Ada lagi di sini 20 September 10 miliar. Ada lagi 14 September 10 miliar. Ada lagi 3 Agustus 2016 10 miliar ya. Di sini banyak sekali nih ternyata nih. 10 miliar lagi 2 Agustus, 10 miliar lagi 1 Agustus, 10 miliar lagi 29 Juli, 10 miliar lagi di sini 22 Juli, 20 miliar lagi di sini tanggal 12 Juli di sini ya, 5 miliar lagi, 12 miliar lagi ada 21 Desember. Ada lagi 18,5 miliar di sini. Wah, banyak banget ya ini ya. Jadi kalau dibilang ini Koperasi Indosuria ini sudah mengalirkan dana ke Indosuria Inti Finance, dibilang dilakukan pembelian MTN ini kepada Indosuria Inti Finance sebesar 2 triliun 12 miliar 707 rupiah. Jadi teman-teman, Bareskrim sudah tahu uang itu dari rekening Koperasi Indosuria sudah mengalir ke Indosuria Inti Finance. Ini 2 triliun, dia udah tahu nih. Ya, pertanyaannya kenapa kok Indosuria Inti Finance tidak dibekukan? Kenapa kok nggak jadi tersangka? Indosuria Inti Finance kan kita kemarin udah cek kan, itu milik 2 orang awalnya. Hendy Surya punya 49%, Surya Effendi punya 51%. Dan ketika Henry Surya dijadikan tersangka di bulan April 2020 dilakukan peralihan saham. Ya, jadi sahamnya Hendy Surya itu semua dilimpahkan ke Surya Effendi, sedangkan uang Koperasi Indosuria ini diserahkan ke Indosuria Inti Finance. Sekarang kalau kita ngomong goblok-goblokan aja dari sini, ya kan, kejaksaan sama kepolisian ini sudah tahu Indosuria Inti Finance ini yang terima duit. Ya kan? Ya kalau namanya pasal TPPU, kenapa kok penerima duitnya kagak kena? 2 triliun terima kagak diproses sama Wisnu, ya kan? Sama jenderal itu gak diproses. Lah Vanessa Kong yang cuma terima 1 miliar katanya, 1 miliar, ya kan? Itu langsung dijadiin tersangka, ditangkap, ditahan dalam waktu 5 hari, teman-teman, ya. Jadi disinilah kenapa saya bilang, mohon maaf, Oknum Jenderal Mabes Polri itu banci, teman-teman, banci. Ya, gak usah pakai celana panjang, lain kali kalau ngantor pakai rok aja itu, banci. Bencong-bencong itu. Kenapa? Ya kan? Udah jelas ini buktinya, udah jelas. 2 triliun masuk ke Indosuria Inti Finance. Dan Indosuria Inti Finance itu punya Surya Effendi. Tangkap dong Surya Effendi. Beraninya cuma sama cewek, Vanessa Kong, ya kan? Sama Surya Effendi yang punya duit kagak berani. Ya kan, diperiksa aja kagak di situ. Dibilang di sini untuk membongkar apakah ini bagian dari modus operandi tersangka dalam melakukan niat jahat menggelapkan dana Kospin menjadi milik pribadi atau grup badan usaha yang milikinya, maka kepada penyidik perlu melakukan pendalaman dengan cara dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Suito Ayub. Ya, Suito Ayubnya udah kabur. Oleh karena tersangka yang disurai dalam keterangannya merasa tidak mengetahui adanya jual beli MTN dari Indosuria Inti Finance oleh Kospin Indosuria, padahal di surat tersebut ada tercantum tanda tangan tersangka sebagai para pihak untuk membuktikan keaslian agar penyidik segera melakukan uji lab forensik terhadap tanda tangan atau paraf yang tertera di perjanjian jual beli MTN tersebut 2014 sampai 2018 di sini ya. Pemeriksaan terhadap presidirnya Indosuria Inti Finance, apa yang menjadi alasan menyetujui pembelian produk MTN Indosuria Inti Finance oleh Kospin Indosuria. Di sini, bagaimana mekanisme persetujuan pembelian? Apakah hal tersebut dapat dibenarin? Boleh nggak sih beli itu dari koperasi beli? Kan lucu ini di sini ya.
agar diperjelas kedudukan jabatan Suwito Ayub, Junindya dan tersangka di Indosuria Anti-Finance dari tahun 2012 sampai 2021. Jika tidak lagi menjabat, agar disertakan bukti dukungnya. Jika masih menjabat, apa yang menjadi dasar mereka menduduki jabatan tersebut, agar semua dokumen terkait dapat dilakukan penyitaan. Jadi dibilang loh, agar dokumen itu disita juga, agar dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada tersangka dan Suwito Ayub, siapa pihak bertanggung jawab di Indosuria Anti-Finance dalam mengambil langkah melakukan penjualan MTN ke Kospin, ya, dan bagaimana proses pengambilan keputusan, bagaimana kondisi seluruh produk MTN yang telah dijual mengalami gagal bayar. Jadi dibilang nih MTN-nya yang dijual ke Kospin Indosuria setelah Kospin Indosuria ini gagal bayar di situ, ya, agar diperiksa ahli dari OJK dan diperlihatkan seluruh bukti penjualan produk MTN. Jadi kan uang Koperasi Indosuria ini dialihkan ke Indosuria Anti-Finance, teman-teman, ya. Kalau kita lihat nih minimal 2 triliun. Nah, dari 2 triliun tersebut yang dialihkan, kalau kita lihat juga teman-teman, ternyata ya kan Indosuria Anti-Finance tuh sampai hari ini masih ada, dia ganti nama, ya, Sukses Menuju Ekonomi SME. Di situ ya, sukses, nggak tahu lah sukses buat siapa ya. Yang pasti yang masuk di Indosuria itu pada kena kutuk semua lah. Rugilah dia, uang mereka pada hilang lah di sana ya. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari sini ya kan, uang Indosuria Koperasi itu masuk ke Inti Finance. Dari Inti Finance itu dialirkan ke hutang piutang, pinjaman-pinjaman ke pinjaman mobil, pinjaman apa di situ. Itu seharusnya dilakukan penyitaan teman-teman. Karena uang itu uang dari hasil kejahatan. Ya, dan ini tidak dilakukan oleh Mabes Polri. Makanya saya bilang, proses penyidikan dalam kepolisian ini proses abal-abal, asal-asalan teman-teman ya. Jadi dalam waktu dekat saya akan melakukan langkah-langkah hukum, proses-proses hukum juga terhadap Mabes Polri. Ya teman-teman, karena sebagai lawyer, sebagai aparat penegak hukum, kami punya senjata. Kami diperbolehkan oleh undang-undang melakukan proses hukum juga, ya. Jadi kita tunggu tanggal mainnya teman-teman ya. Tapi saya mau infokan kepada teman-teman dan masyarakat agar masyarakat berikan dukungan. Kenapa? Ini oknum brengsek ini yang kita mau tumpas ini ya. Agar dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada tersangka dan Suwito Ayub. Siapa yang bertanggung jawab mengambilkan langkah penjualan? Tadi udah di situ. Diperiksa ahli dari OJK, diperlihatkan pembelian dari Indosuria Anti-Finance ke Kospin, dimintai pendapatnya mengenai peraturan yang berlaku, ya kan? Oke, keterangan BAP dalam pemeriksaan pada pokoknya menekan Suwito Ayub dalam menjalankan atau mengelola KSP Indonesia tidak melaporkan kepada tersangka selaku ketua pengurus. Jadi disinilah Hendy Surya lepas tangan, ya. Yang tahu Suwito Ayub, ya, dalam mengambil keputusan dibilang mengelola KSP Indosuria, dibilang saya nggak tahu karena nggak pernah diinfokan. Padahal kesaksian BAP, seluruh saksi lainnya tadi Jun Indria, ya, Sonia, dia justru bilang yang ada dia diperintah oleh legalnya Hendy Surya, ya. Jadi ini orang pura-pura bego ini di sini. Berdasarkan keterangan tersangka BAP 29 April, poin 60 menerangkan bahwa benar email tersangka hendysurya75@gmail pernah mendapat laporan dari Jun Indria terkait pengelolaan Koperasi Indosuria Anti-Finance dan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta tanggal 15 Februari 2020 sebagaimana bukti terlampir. Jadi si Jun Indria udah infoin sebenarnya nih ke Hendy Surya katanya melalui email di situ ya, agar penyidik melakukan digital forensik Laboratorium Kriminal Digital Forensik Mabes terhadap email, alat komunikasi handphone milik tersangka dan para pelaku lainnya. Di sini ya. Dibilang juga Jun Indria saksi menindaklanjuti perintah menggunakan tanda tangan Hendy Surya dalam bentuk scan penerbitan sertifikat biliet. Saksi meminta tanda tangan asli tersangka. Jadi tanda tangan awalnya itu dipakai dalam bentuk scanan dulu oleh Jun Indria, tapi sama Jun Indria dimintakan aslinya kemudian ya dari tersangka Hendy Surya melalui sekretarisnya yang saksi nggak inget namanya ya, dia nggak mungkin nggak inget lah, dia tahu lah. Setelah saksi mendapatkan tanda tangan tersebut, kemudian saksi serahkan kepada admin. Jadi habis saksi dapat, dia kasih ke admin yang dia bilang lagi nggak tahu atas namanya siapa untuk dijadikan master dalam pencetakan blanko biliet. Kan lucu, masa nggak tahu adminnya namanya siapa ya. Jadi
disuruh di sini, makanya petunjuknya agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sekretaris tersangka Hendy Surya, ya di situ. Oke, lanjut. Di sini dalam berkas perkara belum ada struktur bagian kepengurusan pengelolaan Kospin Indosuria mulai dari pusat hingga cabang, dan struktur kepengurusan Indosuria Group baik di PT Asuransi AS Jaya, Indosuria IT Finance, Indosuria Bersinar Sekuritas, Aset Manajemen, Indosuria Life, PT Bank BPR, dan PT Swadharma Finance. Ya, jadi di sini kita bisa lihat jaksa mencurigai uang-uang itu yang digemplang itu dialirkan ke perusahaan-perusahaan subsidiari di sini ya. Jadi ada dugaan ke sana nih, makanya disuruh periksa di situ. Dibilang di sini agar saksi Junidia diberikan kewenangan. Jadi dibilang bahwa saksi Jun Indria ini punya kewenangan menggunakan rekening nih, rekening Kospin Indosuria BCA nomor 502-565-899 rupiah atas nama Kospin Indosuria Cipta untuk menerima penempatan dana dari nasabah. BCA 502-508-2831, BCA 5025-116-779, BCA 502-508-8066. Petunjuk jaksa agar penyidik melakukan penyitaan dan pemblokiran terhadap tabungan sebagaimana pada poin 1 dan sampai 4 di atas, agar penyidik menelusuri kemungkinan menggunakan rekening giro lainnya, rekening tersangka, pribadi tersangka, pelakunya untuk menampung, menyimpan, menyalurkan dana yang berasal dari. Jadi kalau ini aja disuruh melakukan penyitaan dan pemblokiran, disuruh sita dan blokir, berarti lucu ya teman-teman ya, dijadikan tersangka dari 2020 sampai Juli 2021. Rekening Kospin Indosuria aja kagak diblokir, teman-teman. Gimana uangnya kagak bisa dihilangkan, teman-teman ya. Jadi inilah makanya kenapa saya sangat geram, teman-teman ya. Kenapa? Saya sebagai lawyer, saya punya kewajiban untuk menjaga, melindungi kepentingan dari para korban yang memberikan kuasa kepada saya. Kalau saya lihat kinerjanya penyidik kayak begini, teman-teman ya, ini mah orang bego aja udah bisa lihat ini kemasukan angin, teman-teman. Ya, nggak tahu angin duduk ya, atau jumlah anginnya berapa ember, kita nggak tahu ini yang masuk ya. Agar penyidik menelusuri kemungkinan penggunaan rekening giro lainnya, rekening pribadi tersangka yang digunakan. Jadi ini sama sekali rekening-rekening lainnya ini belum disita nih. Ya, rekening tersangka nggak disita, menampung, menghimpun dana berasal dari simpan pinjam nasabah Kospin. Gila ya, kagak disita-sita sama polisi. Kerjanya ngapain aja itu polisi. Oke. Nah, ini teman-teman, petunjuk terakhir dari jaksa. Ini sangat penting, kita baca ya, petunjuk nomor 90. Bahwa di dalam berkas perkara, atas nama tersangka Hendy Surya, hanya melampirkan berita acara pemeriksaan dari 92 orang gagal bayar oleh Kospin Indosuria berdasarkan keterangan saksi dan tersangka. Korban seluruhnya yang berada di Indonesia mencapai jumlah ribuan orang. Petunjuknya agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi korban di seluruh Indonesia. Ya, jadi 14.500 itu kata jaksa, dia minta agar penyidik melakukan BAP, teman-teman, berita acara pemeriksaan terhadap seluruh korban di Indonesia, 14.500. Yang pada pokoknya pemeriksaan itu untuk menanyakan kronologi secara rinci mengenai kenapa saksi bisa punya simpanan berjangka di KSP Indosuria. Bagaimana perkataan marketing kepada saksi? Ya kenapa? Karena kan dibilang tadi mau dijerat juga marketingnya. Terus kedua, berapa keuntungan yang telah saksi peroleh nih? Ya, jadi keuntungannya berapa yang saksi peroleh? Berapa sisa simpanan berjangka milik saksi yang belum dikembalikan? Ya, oke. Ini benar teman-teman ya, saya nggak menyalahkan jaksa dia minta ini. Memang inilah prosedur hukum yang harus dilakukan. Kenapa teman-teman ya? Jadi kalau dalam pembayaran ganti rugi seharusnya semua yang dirugikan dibayar. Seharusnya secara hukum. Dan semua yang terlibat termasuk marketing kalau menerima aliran dana itu harus dijadikan tersangka. Itu secara hukumnya teman-teman ya. Tapi secara prakteknya itu hampir nggak pernah dilakukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita ambil logikanya aja. Penyidik tipe Texas yang nanganin ini unitnya ada berapa orang sih? Anggap 10 deh. Ya, anggap 10 orang satu unit, teman-teman. Jumlah korban 14.500. Kalau 10
orang penyidik. Satu hari 10 itu meriksa masing-masing satu orang. Yang namanya BAP itu bisa jam-jaman ya teman-teman ya, periksa satu orang di situ. Jadi satu hari itu diperiksalah 10 orang korban. Berarti kalau 1 bulan kali 356 hari, 365 hari, ya kan? Berarti dia hanya memeriksa 3.650 korban tuh. Ya. Itu dalam 1 tahun, teman-teman. Kalau 14.500 itu selesai dalam 4 tahun. Itu dengan asumsi setiap hari seluruh unit itu tugasnya meriksa doang. Ya, 4 tahun baru selesai, teman-teman. Bagaimana ini bisa diselesaikan dalam waktu 4 bulan? Karena masa penahanan Hendy Surya itu maksimal 4 bulan loh. Ya, nanti kita akan melihat teman-teman ya bagaimana terjadi bargaining tingkat tinggi, teman-teman. Ya, di mana terjadi bargaining antara Mabes Polri sama Kejaksaan Agung untuk supaya ini diterima ya di dalam hal yang tidak sesuai dengan hukum. Kenapa saya bilang nggak sesuai hukum? Kalau kejaksaan sudah ngeluarin tulisan yang harus dipenuhi dengan cap dan tanda tangannya, hari ini dikeluarkan, penyidik lu harus lakukan hal A, ya kan? Ternyata penyidik itu belum melakukan hal A dan diamini oleh kejaksaan. Berarti kan sama aja tulisan dia ini bodong. Ya dong, sama aja tulisannya bodong dong. Kan dibilang nih, periksalah seluruh korban di seluruh Indonesia. Ya. Berarti sama aja bodong dong, 14.500 belum diperiksa, kok kenapa lu terima berkas lengkap dan lu bilang udah lengkap nih. Padahal petunjuknya belum dijalankan. Dan kalau itu terjadi, ya kan, berarti pertanyaan saya kalau itu dilakukan, apalah gunanya petunjuk jaksa? Ya lain kali kalau jaksa ngasih petunjuk nggak usah diberesin, nego aja. Ya kan kalau nggak perlu dilakuin toh. Jadi seharusnya teman-teman ya, kejaksaan itu seharusnya nolak. Seharusnya kejaksaan nolak. Dan nanti ketika kejaksaan menolak di situ, karena apa? Dia tinggal bilang lah, lu polisi lu nggak selesain kok. Memang penyidikannya salah-salahan toh di situ. Seperti yang sudah saya bilang, apa yang terjadi dengan Hendy Surya? Hendy Surya akan lepas atau istilahnya bebas demi hukum karena masa penahanan itu diatur di KUHP ya. Di kepolisian itu maksimal 20 hari yang kemudian bisa diperpanjang melalui izin di kejaksaan 40 hari. 20 plus 40. Tapi apabila ancaman di atas 9 tahun karena ini ada ancaman TPPU yaitu ancaman maksimal 20 tahun, maka dengan ancaman di atas 9 tahun perpanjangan bisa ditambahkan. Ya, 30 plus 30. Berarti 20 plus 40 plus 30 plus 30. Atau total sama dengan 120 hari. Ya. Jadi 4 bulan ini masa penahanan Hendy Surya. Jadi kalau dalam waktu 4 bulan ini tidak selesai, tidak ditahan di situ, penahanannya tidak sudah habis masa penahanannya, sedangkan petunjuknya belum dilengkapi tadi ya, baik audit maupun disuruh periksa BAP satu persatu di situ, maka Hendy Surya berhak bebas demi hukum. Dan siapa yang patut disalahkan? Kalau menurut saya ya oknum dari kepolisiannya tersebut. Karena mereka sudah diberitahu nih dari Juli 2021. Ya, jadi banyak kewenangan di situ, banyak kesewenangan ya, di mana nanti itu sangat cocok sekali dengan pasal 421 teman-teman ya. Jadi dalam hal inilah teman-teman ya kami sampaikan bahwa LQ juga akan melakukan tindakan hukum teman-teman ya, terutama kepada oknum-oknum terkait ya. Dan nanti ketika Hendy Surya bebas demi hukum itu tidak akan stop di situ ya. LQ akan selalu berjuang kepada klien ya sampai titik darah penghabisan teman-teman. Jadi walaupun nanti Hendy Surya bebas demi hukum, bukan berarti dia akan lepas. Ya, kami akan melakukan upaya hukum lainnya. Ya, karena kenapa? LQ membela masyarakat. Kami ini bukan seperti oknum Polri yang melayani siapa yang bayar. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam perbedaan penanganan kasus Indosuria dengan penanganan kasus Indra Kents itu sudah sangat jelas. Satu, ya ketika ditangkap Indra Kents itu diborgol. Ya ketika rilis, Hendy Surya kagak. Kedua,
Indra Kents ketika ditetapkan jadi tersangka langsung ditahan teman-teman. Hendy Surya ditetapkan sebagai tersangka, nggak langsung ditahan, 2 tahun dulu baru ditahan. Setelah desakan dari masyarakat, terutama desakan dari LQ. Ya, itu kedua. Ketiga, aset-asetnya Indra Kents langsung disita teman-teman. Ya, di situ. Sedangkan dalam Hendy Surya, sampai 2021 Juli aja nih masih banyak yang belum disita teman-teman ya. Ketiga teman-teman ya, orang-orang terkait dalam kasus Indra Kents. Yang keempat ya, orang-orang terkait dalam kasus Indra Kents. Contoh Vanessa Kong, ayahnya Vanessa Kong, itu pada dijadikan tersangka karena menerima aliran dana. Sedangkan kita tahu sendiri Indosuria Anti Finance menerima aliran dana. Ya, di mana ketuanya itu pemiliknya itu ya adalah Surya Effendi. Itu tidak ditetapkan sebagai tersangka teman-teman ya. Jadi ini beda banget nih. Terus aset-aset yang disita di Indra Kents tuh banyak sekali. Sedangkan di dalam kasus Hendy Surya ada yak 200 miliar yang hilang teman-teman. Ini sangat hebat sekali ya, 200 miliar hilang loh di situ. Ya. Terus ketujuh di sini ya, di mana berkas mereka ini asal-asalan ini. Berkas Hendy Surya ini asal-asalan teman-teman. Masa berita acara penyitaannya kagak ada tanda tangan dan tetek bengek lainnya di situ. Jadi saya melihat di sini teman-teman, inilah bukti di mana Jenderal Mabes Polri ini nggak berani teman-teman, nggak berani menegakkan hukum terhadap kriminal kerah putih. Kenapa saya bilang jenderal? Karena surat ini ditujukan kepada Direktur Tipitexus. Ini kalau teman-teman baca kepada YTH-nya nih, Direktur Tipitexus nih. Dan Direktur Tipitexus itu Jenderal Bintang 1 teman-teman. Ya, Jenderal Bintang 1 yang harusnya ngerti hukum. Dan yang harusnya namanya jenderal itu punya kewenangan dan berani. Ini kagak teman-teman ya. Yang kita lihat buktinya ini dia cuma berani apa? Ya ngelawan cewek anak umur 19 tahun, Vanessa Kong, dijadikan tersangka. Ya kan? 1 miliar, oke lo gue jadiin TSK lo biar lo gak banyak bacot. Gue tangkep lo katanya kan. Kalau yang di Surya, oh nanti dulu, itu kooperatif. Kooperatif itu dia akan bayar itu melalui apa? Melalui PKPU. Mana ada teman-teman membayar ganti rugi menjadi penghapus pidana. Kalau kayak gitu boleh nggak? Besok saya rampok bank, misalnya 100 juta, ya kan? Saya bawa pistol, saya rampok bank nih. Bang, sini 100 juta, dia kasih toh. Terus lusanya gue pikir, 100 juta. Duit gue juga banyak lebih dari 100 juta. Udah deh gue balikin deh, gue gak mau dosa. Ya kan? Jadi abis saya rampok, besoknya gue balikin itu uang 100 juta. Pertanyaan saya tetap akan diproses hukum, atau karena saya udah balikin, saya lepas. Coba, ya kan? Saya rasa jenderal di Tipitexus juga tahu kok jawabannya kan. Tapi, ya kan dia tebang pilih, oh yang ini masih PKPU, jangan dulu deh. Ini masih ada etikat baik. Bullshit itu teman-teman ya. Setiap kali mereka melakukan sebuah preferensi atau special case atau perlakuan khusus teman-teman, itu selalu ada dugaan gratifikasi di situ. Selalu ada dugaan gratifikasi. Tapi nggak ada teman-teman jeruk makan jeruk ya. Sampai hari ini teman-teman belum ada panggilan resmi terhadap saya teman-teman dari Propam. Ya kan, Propam Ferdi Sambo tuh bintang 2 selalu ngomong, kalau ada apa-apa, oknum laporkan ke Propam PSSI. Gue udah lapor bos. Ini laporan aduan resmi bos, surat aduan Propam. Ini ada tanda tangan yang nerima. Ini ada resmi nih, ada nomor aduannya, ada pelapornya, ada nomor telepon gue. Sampai hari ini saya nggak pernah teman-teman dipanggil untuk diperiksa. Harusnya yang namanya aduan diperiksa dulu dong. Gue dipanggil dong, kasih lihat nih buktinya. Gue kasih lihat nih pak, buktinya pak, pelanggarannya pak. Ya kan, nanti bukti gambar, bukti video, bukti apa, gue tunjukin semua. Ya kan, tapi ini apa? Nggak berani dia. Karena bukti aduan saya sebelumnya yang waktu saya lapor di Vismondev, lengser semua itu teman-teman. Ya, penyidiknya, panitnya, kena kasubitnya juga dimutasi teman-teman. Dan wadirnya juga dimutasi. Jadi 2 level ke atas dibuang teman-teman. Ya, dijalankan itu. Lah pertanyaan saya, sorry nih teman-teman ya. Kalau dibilang kepala busuk, ikan busuk dari kepalanya, dan Polri benar-benar mau jalanin ya surat TR mereka yang baru tuh.
bahwa mereka akan hukum 2 atasan ke atas nih. Nah, pertanyaan saya, ini yang saya laporin bintang 1 sama bintang 2 nih. Ya, Brigjen Helmi ini sekarang udah jadi irjen nih dia. Kalau laporan saya ini terbukti dia bersalah, ya kan? Bintang 2 ini terbukti bersalah. Nah, atasannya dia bintang 3 sama bintang 4 toh. Lah, terus lu emang bintang 3 sama bintang 4-nya, bintang 3-nya siapa? Kabareskrim misalnya. Bintang 4-nya siapa? Kapolri di atasnya Kabareskrim. Jadi apa Kapolri sama Kabareskrim yang mau dicopot, teman-teman? Terus siapa yang mau copot? Apakah Kapolri bisa mencopot diri sendiri? Ya kan? Atau Kadifropam? Bisa nggak Jenderal Bintang 2 copot Jenderal Bintang 4? Aduh, jangan dagelan deh. Ya, pencitraan itu kalau untuk masyarakat awam, orang masih bisa terima, teman-teman. Tapi bagi saya yang ya masih dikit ngerti hukum, aja udah kelihatan itu bullshit. Ya, teman-teman ya. Jadi itu omong kosong istilahnya, teman-teman. Bahasa Indonesia omong kosong. Jadi propam presisi itu menurut saya itu hanyalah omong kosong. Hanyalah pencitraan, teman-teman. Untuk menutupi skandal skema ponzi terbesar Indosuria ini, teman-teman, ya kan, yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah mengekspos berita-berita cecerek, ya, yang public figure. Ya, dia OnlyFans lah, ya namanya orang, sorry ya teman-teman, namanya orang gak ada duit, dia telanjang buat dapat duit, dia jual foto telanjang dia, biar dapat duit, namanya COVID ini lagi susah, ya ditangkep nanti, ya kan, dibikin jadi berita. Siapa tuh waktu itu Dinar Candy, stres dia, waduh pusing dia di rumah terus, PPKM, protes, pakai bikini di pinggir jalan, dipermasalahin teman-teman ya. Jadi Mabes Polri ini sedang lucu teman-teman ya, sedang lucu. Dia lagi ngikutin gaya LGBT mungkin ya, atau dia lagi ngikutin gaya kebanci-bancian teman-teman ya. Tapi apapun itu, saya sangat prihatin teman-teman, karena kenapa? Oknum-oknum itu mengotori institusi yang saya sangat sayangi, yaitu institusi Polri. Ya, institusi yang maha hebat, maha besar itu saat ini sudah rusak, teman-teman. Sudah rusak. Dan presiden pun sepertinya tidak berani berbuat apa-apa. Karena kenapa? Kapolri ini anak emasnya, teman-teman. Ya. Makanya kalau nanti di seluruh posisi ya, kalau kayak kita lihat sekarang, PLT gubernur lah kemarin, Jawa Barat, bisa dari kepolisian. Dirjen imigrasi lah dari kepolisian. Kumham dari kepolisian di situ, ya, ketua PSSI dari kepolisian, ketua KPK dari kepolisian, teman-teman. Sekarang ketua BIN juga dari kepolisian, kepala BNPT dari kepolisian, dan ketua Kompolnas juga dari kepolisian, teman-teman. Apa jadinya Indonesia ini kalau seluruh pengawasnya juga dari kepolisian? Sudahlah, ya. Jadi teman-teman, saya memberitahukan informasi ini berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung. Jadi bukan asumsi dari Alvin Lim, ini adalah apa yang tertulis. Oke, demikian teman-teman. Semoga video terakhir saya ini bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat dan bisa berguna supaya teman-teman tahu ya behind the scene-nya nih, di belakang, di balik skandal Indosuria ini ya, mengerikan teman-teman ya. Oke, salam cerdas hukum dari LQ Indonesia Law Firm.